Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang ketiga kali ini, pelajaran fisika, kita akan membahas tentang hukum Newton. Ya. Pada materi kali ini ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang harus dipenuhi, yakni untuk aspek pengetahuannya 3.3 menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum-hukum Newton. Sedangkan aspek keterampilannya 4.3 menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak. Adapun indikator kompetensi pengetahuannya bisa dilihat ada 3 macam dengan kata operasi, yakni menjelaskan, menyebutkan, dan menganalisis. Sedangkan untuk indikator keterampilannya ini ada 3 juga dengan kata kerja operasi, menggunakan, mengklasifikasi, dan mengoperasikan. Ini langsung ke materi hukum Newton. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Newton itu adalah ilmuwan fisika, bapak fisika. Nah, dia mengeluarkan hukum tentang gaya, di mana gaya adalah kekuatan dari luar berupa tarikan atau dorongan. Nah, Newton mendefinisikan bahwasanya gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, oleh karena itu kalau ada tarikan atau dorongan jelas itu disebut sebagai gaya. Newton mengungkapkan 3 hukum dasar, yakni hukum Newton 1, yakni berisi tentang kelembaman, kemudian hukum Newton 2 yang intinya adalah percepatan oleh benda yang dikenai gaya, kemudian yang hukum Newton ketiga tentang aksi reaksi. Nah, kita bahas dulu tentang hukum Newton 1. Pada intinya hukum Newton 1 ini menyatakan setiap benda yang diam akan cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak selama tidak ada gaya dari luar. Nah, ini kalau dibuat persamaan, total dari gaya itu pada intinya adalah 0. Ya, ini maksudnya gimana? Maksudnya benda itu akan cenderung diam kalau tidak ada gaya dari luar. Misalnya Anda menaruh gelas di atas meja, ya benda ini akan terus tetap di atas meja, kecuali ada gaya dari luar, maka dia akan bergerak. Contohnya misalnya diangkat, atau misalnya ada gaya gempa, nah, sehingga dia akan menggelinding seperti itu. Tapi pada prinsipnya benda itu cenderung akan tetap diam kecuali ada gaya dari luar. Kemudian begitu juga dengan benda yang bergerak. Benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak kecuali ada gaya dari luar. Contohnya misalnya kalian menggelindingkan kelereng di atas lantai. Nah, selama ini ketika kita menggelindingkan kelereng di atas lantai, lama-lama akan berhenti. Kenapa? Karena ada gaya dari luar. Gaya apa? Gaya gravitasi, gaya gesek. Itu sehingga apa? Ketika gaya gesek dan gaya gravitasi tadi itu tidak ada, maka kelereng tadi itu akan terus menggelinding. Ini bisa dibuktikan di mana? Di luar angkasa. Ketika ada benda itu dikenai gaya, maka benda tersebut akan cenderung tetap untuk bergerak seperti itu, kecuali ada gaya dari luar. Ya, itu. Kemudian hukum Newton yang kedua, ya, ini hukum Newton tentang percepatan. Maksudnya apa? Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gayanya. Ya, maksudnya apa? Ketika sebuah benda itu dikenai gaya, maka benda tersebut akan melakukan percepatan yang nilainya sebanding dengan gaya yang diberikan. Contoh, misalnya salah satu siswa itu bergerak atau berjalan
di depan siswa yang lain. Nah, siswa yang di depan tadi tiba-tiba didorong oleh siswa yang ada di belakangnya, maka akan terjadi percepatan siswa yang ada di depan tadi, di mana besarnya percepatan tadi sebanding dengan gaya yang diberikan oleh yang mendorongnya. Kalau mendorongnya pelan, ya nanti percepatannya kecil. Tapi kalau mendorongnya keras, ya bisa-bisa nanti yang di depan itu akan terjungkal karena besarnya percepatan yang diberikan, percepatan yang dihasilkan. Sehingga kalau dirumuskan, A sama dengan sigma F per M, atau disederhanakan lagi sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah total gaya, sedangkan M adalah massa dan A adalah percepatan. Kemudian hukum Newton ketiga, yakni hukum aksi reaksi. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dengan benda yang lain, akan tetapi arahnya berlawanan. Contohnya seperti ini, misalnya kalian mendorong tembok, maka tembok tadi akan melawan gaya dorong kamu dengan nilai yang sama. Misalnya kamu mendorong dengan gaya 30 Newton, maka tembok akan melawan juga dengan gaya yang sama. Buktinya apa? Buktinya ketika kamu memberikan gaya 30 Newton, tembok tidak ambrol. Nah, itu karena apa? Karena tembok melawan gaya yang kamu berikan. Itu akan tetapi ada batasan juga. Ketika gaya yang kamu berikan itu tidak mampu lagi untuk diimbangi oleh tembok, maka tembok akan roboh. Contohnya tembok yang didorong menggunakan bulldozer, ya, akan roboh. Karena apa? Karena tembok tidak bisa mengimbangi lagi dengan gaya yang diberikan oleh bulldozer. Itu contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Suatu ketika mobil tersebut direm, hingga 2 detik kemudian kecepatannya berkurang menjadi 8. Nah, ini yang semula kecepatannya 20 menjadi 8. Jika massa mobil 800 kg, besarnya gaya yang dikerahkan oleh rem adalah, ini kemarin sudah kita pelajari tentang mencari percepatan. Percepatan itu diperoleh dari selisih kecepatan dibagi dengan waktu. Ini bisa dilihat kecepatannya semula 20 menjadi 8, berarti nah di situ kecepatan awal 20, kecepatan akhir 8, berarti 8 dikurangi 20 dibagi 2 detik, ya, berarti ini min 6 meter per sekon kuadrat. Min ini menunjukkan adanya perlambatan, ya, menunjukkan adanya perlambatan. Sehingga gaya yang diberikan oleh rem, nah itu berapa? Rumusnya gaya di hukum Newton kedua adalah F sama dengan M kali A. M itu adalah massa, massanya tadi 800 kg dikali percepatannya, ya, percepatannya min 6, berarti 800 kali min 6, yakni min 4800. Kemudian gaya bisa digolongkan menjadi 2, yakni gaya interaksi dan gaya kontak. Apa itu gaya interaksi? Yakni gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Nih, walaupun berjauhan tetap bisa melakukan interaksi. Contohnya gaya gravitasi. Itu tanpa menempel ada gravitasi. Gaya listrik. Nah, ini, ya. Kemudian gaya magnet. Nah, ini. Kemudian gaya kontak. Nah, ini gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Contohnya gaya normal. Ya, gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Kemudian gaya gesek. Gesek itu terjadi karena ada yang menempel, yang bersentuhan. Nah, ini. Ya sudah. Ya, itu sekian materi kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.